Oke, malam teman-teman semua. Kita ngobrol santai lagi dan masih bersama narasumber kita, seorang pakar, kemudian praktisi hukum di Indonesia, Pak M. Jaya. Selamat malam, Mister. Malam semuanya. Baik, Mister. Kita akan berdiskusi dan berbincang santai terkait dengan peristiwa ataupun kejadian yang tentu masih aktual, bombastis mungkin untuk di tahun 2022 ini, terkait dengan pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo CS, Mister. Boleh kan saya bertanya ini? Boleh. Oke, siap. Oke, Mister. Jadi kan perkembangan terakhir ini kan sudah masuk agenda saksi berupa ahli begitu, dan banyak juga keterangan-keterangan yang disampaikan berbeda antara terdakwa satu sama terdakwa lain, yang itu menjadi saksi. Mereka itu saling bantah membantah keterangan yang disampaikan. Saya minta respon Anda dulu terlebih dahulu, nanti sebelum kita masuk ke inti persoalannya, Mister. Bagaimana? Selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk kepada materi pertanyaan dari Anda, ada nomenklatur yang harus saya koreksi terlebih dahulu, yang sering muncul di media televisi maupun media sosial. Yang pertama berkaitan istilah kuasa hukum. Di dalam konteks hukum pidana sesuai ketentuan KUHP, tidak ada yang dinamai istilah kuasa hukum. Yang tepat adalah penasihat hukum. Dan yang kedua itu menyangkut istilah saksi ahli memberikan kesaksian. Yang benar sesuai dengan KUHP sebagai hukum acara pidana kita, itu istilahnya adalah ahli memberikan keterangan ahli. Karena ahli itu bukan saksi fakta atau saksi yang mengalami, melihat maupun mendengar suatu peristiwa pidana. Dia adalah orang yang memberikan keterangan sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki untuk membuat terang suatu perkara maupun peristiwa pidana. Itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Oke, berarti terkait dengan nomenklaturnya ya. Karena itu penting, karena patokan kita kan kitab undang-undang hukum acara pidana. Artinya kalau kita sebut kuasa hukum itu tidak tepat, tapi yang benar penasihat hukum. Ya, kalau konteks hukum acara perdata, kuasa hukum itu bisa diterima atau acceptable. Itu teman-teman saya rasa penting untuk kita ketahui bersama, khususnya para praktisi hukum harus paham juga soal itu. Oke, Mister, kita lanjut ke pokok persoalannya. Saya kasih salah satu contoh. Jadi kan ada beberapa terdakwa ini kan bersaksi untuk terdakwa lain, kan begitu ya. Misalnya antara Baradae sama Ibu PC itu kan saling bantah mereka. Baradae mengatakan bahwa Ibu PC itu menyuruh melakukan membereskan barang-barang Joshua, tapi itu dibantah oleh Bu PC karena Baradae menyatakan untuk menghilangkan sidik jari. Nah, itu bagaimana respon Anda soal itu? Itu sesuatu yang wajar menurut pendapat kami, bahwa karena yang memberikan kesaksian itu sekaligus juga terdakwa dalam perkara ini, baik itu Baradae maupun Bu PC. Nah, dan mereka kan merupakan saksi mahkota. Mana keterangan atau kesaksian yang akan diterima itu bergantung kepada penilaian majelis hakim. Nah, majelis hakim dalam membuat suatu pertimbangan, dia akan kaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain selain saksi mahkota dan persesuaiannya dengan barang bukti serta petunjuk yang ada. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir atau terlalu concern terhadap masalah ini. Biarkan majelis hakim yang akan mempertimbangkan keterangan mana yang lebih diyakini oleh majelis hakim. Oke. Selanjutnya
soal kasus ini juga, itu kan banyak sekali pihak ataupun anak buah yang dilibatkan, Mister. Sebut saja misalnya salah satunya mantan Karopaminal kalau tidak salah, Brigjen Kurniawan ya. Hendra Kurniawan. Beliau mengatakan, tidak hanya beliau, saya rasa setiap keterangan yang disampaikan oleh anak buah ya FS ini itu semacam memberikan pesan bahwa mereka ini melaksanakan perintah jabatan. Itu bagaimana analisis Anda sebagai pakar hukum? Selain Hendra Kurniawan, kan ada juga mantan Kasat Serse Polres Jakarta Selatan, serta ada Brigjen Beni Ali segala, dan perwira-perwira lain. Mereka tuh berusaha membangun suatu konstruksi bahwa apa yang mereka lakukan, termasuk menghilangkan barang bukti, merusak maupun menghancurkan barang bukti, itu dalam kerangka menjalankan perintah atasan. Mereka ingin mendalilkan bahwa semua yang dia lakukan karena perintah yang sah dari atasan, agar didapatkan suatu menjalankan perintah atasan yang sah sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Tapi dalam hal ini perlu kita ketahui, sebagai seorang polisi, apalagi yang punya pengalaman belasan tahun maupun puluhan tahun sebagai penyidik, mereka pasti dalam menerima satu perintah, mereka pasti harus menggunakan common sense-nya. Yang pertama, apakah perintah tersebut wajar? Yang kemudian, apakah itu rasional? Apakah perintah tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum? Karena apa? Sebagai penjabaran dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kan diatur di dalam Perkap Kapolri yang terakhir ini nomor 7 tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari Perkap nomor 14 tahun 2011. Betul. Tentang kode etik profesi polisi. Polisi dalam hal ini kan dituntut untuk bertindak, berperilaku sifatnya profesional, punya integritas yang tinggi, akuntabel, dan memuliakan profesinya sebagai polisi, sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Dalam arti apa? Seorang reserse ini orang yang punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut saya seharusnya mereka bisa menyadari kalau ada perintah misalnya untuk menghilangkan barang bukti, merusak, menghancurkan, mau perintah untuk mengantar jenazah Joshua kepada keluarganya di Jambi, dengan perintah juga agar tidak membuka peti mati, tidak boleh memfilarkan. Pada patut diketahui di masyarakat adat Batak itu kan, anak yang sudah menjadi jasad itu wajib diulos. Otomatis ibu yang bersangkutan kan pasti menjerit, nangis-nangis, yang akhirnya menjadi viral. Itulah yang membuka dan mengungkap kasus ini sampai kemana-mana. Dia harus sangat menyadari bahwa yang namanya profesional dia ahli. Kalau perintah Sambo tersebut dianggap tidak sah, tidak legitimit, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan norma agama, norma kepatutan, kesusilaan, mereka wajib menolak. Kalaupun tetap dipaksa, mereka wajib melaporkan kepada atasan dari Ferdy Sambo. Nah, bagi saya sangat tidak beralasan kalau semua itu, setelah mereka lakukan kayak perkara ini terbongkar, terkuak,
Oh itu semua karena takut sama Sambo. Kok mereka tidak takut dengan ketentuan undang-undang? Tidak takut dengan kode etik. Karena ketentuan undang-undang kode etik itu kan perintah yang lebih tinggi dibanding perintah seorang Sambo yang Mayor Jenderal. Saya agak skeptis. Tapi itu sebagai satu statement of defense agar mereka dianggap tidak ada unsur perbuatan melanggar hukumnya, adanya alasan pembenar. Nah, sedangkan dalam praktek, seorang pimpinan kepolisian, kita katakan Kasat Sese, Direktur Sese maupun Kapolda, kalau dia memerintahkan anggota polisi, anak buahnya untuk menganiaya tahanan, itu saja tidak boleh dilakukan. Kalau itu tetap dilakukan, yang diperintah maupun memerintah itu bisa dipidana. Nah, dari segi bahwa banyak perwira-perwira baik dari perwira tinggi maupun perwira menengah dalam kasus Sambo ini, berdasarkan putusan kode etik mereka dinyatakan PTDH, pemberhentian tidak dan hormat. Berarti pihak internal itu sudah beranggapan mereka ada perbuatan selain melanggar hukum atau wedlock, mereka juga melanggar etika profesi dan kode etik profesi polisi Indonesia. Oke, itu kan secara aturan, Mister. Tapi kan kalau secara psikis kan beda lagi kita melihat fakta ini. Misalnya contohnya seorang bapak dan anak. Kan logikanya tidak mungkin anak ini kemudian melawan bapaknya, perintah bapaknya, walaupun itu bertentangan. Itu Anda bagaimana melihat kondisi itu? Saya pikir contoh yang Anda sampaikan kurang tepat ya. Malah anak-anak sekarang itu lebih kritis. Perintah yang positif aja mereka suka tidak mau. Misalnya kita minta tolong antar papa ke satu tempat, tolong temenin papa, mereka suka menolak dengan alasan kesibukannya. Apalagi kalau kita perintah tolong kau bunuh itu orang. Kalau misalnya dia kan polisi itu kan dituntut profesional, akuntabel, profesional kan dia ahli dan arti. Kalau dia diminta untuk menutupin atau suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana yang sangat serius dan berat, pembunuhan dalam ini, itu sangat bertentangan dengan tupoksinya sebagai polisi profesional. Polisi kan untuk melakukan penyelidikan kan membuat terang suatu peristiwa pidana. Kalau caranya mereka diperintah untuk menghilangkan barang bukti yang sangat penting, merusak maupun menghancurkan atau mengganti DVR, itu bukan membuat terang, menggelapkan, membuat gelap suatu peristiwa pidana. Dan kemudian kita tahu pertanggungjawaban untuk kasus pidana itu sifatnya kan individual. Maka rumusan KUHP itu menyangkut barang siapa. Barang siapa kan merujuk kepada setiap orang atau siapa saja, bukan secara bersama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bukan pertanggung jawabnya sifatnya kolektif maupun kolegial, tidak. Sesuai dengan siapa yang berbuat apa, peranan dan perbuatannya. Maka disebut strafbarfit. Ya. Oke. Selain daripada itu juga diangkat kembali isu soal motif. Soal motif. Motif ini kan masih terus dibunyikan bahwa adanya pemerkosaan tetap bahasa dibanting 3 kali, ada pelecehan seksual, itu mengemuka lagi di persidangan. Itu apa respon Anda soal itu? Motif itu bukan merupakan elemen atau unsur dari suatu delik atau tindak pidana. Termasuk dalam HIN ini ketentuan pasal 340 Yunto 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, atau kita sebut
pembunuhan berencana itu moord dalam bahasa Belanda. Kalau pembunuhan bisa doodslag. Nah, bukan merupakan unsur delik. Saya mengamati sepanjang ini, kita kok menjadikan motif sebagai diskursus, wacana yang tidak selesai-selesai. Memang dia, para terdakwa pasti, terutama Ferdy Sambo dan Putri, mengarahkan agar motifnya itu pemerkosaan. Agar apa? Hakim simpati. Karena istri saya diperkosa, timbul amarah saya, sehingga ada fakta alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Kayak pasal 49 ayat 1-2, not where maupun not where excess. Tetapi dalam konteks ini kan berbeda. Not where itu kan sifatnya serangan terhadap kehormatan diri sendiri, barang maupun diri orang lain. Itu kan harusnya sifatnya seketika, on the spot, on the right time, pada saat itu juga. Kalau ini ada tenggang waktu begitu lama, ada proses perencanaan, itu sebenarnya kita buang waktu bicara masalah motif. Tanpa motif aja, asal berdasarkan alat-alat bukti yang tersedia, majelis punya keyakinan, itu sudah cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan. Jadi saya hanya berputar-putar. Kita ini terlalu bertele-tele istilahnya dalam kasus ini. Oke, ada lagi ini pertanyaan dari netizen juga, Mister. Kan di persidangan kan Ferdy Sambo itu kan sudah mengakui kalau dia salah begitu. Bahwa artinya ya dia yang punya peran penting di sana. Itu dari sisi pembuktian bagaimana? Dari sisi keyakinan hakim. Apakah misalnya tidak begitu lagi dilakukan proses yang panjang lebar ini kasus? Itu bagaimana? Dia menyatakan tidak salah kan, tapi tidak secara holistik. Dia menyatakan bersalah. Bahwa dia bersalah itu hanya menyangkut apa yang dia lakukan. Tapi di dalam konteksnya, dia tidak pernah mengakui bahwa dia ikut menembak Joshua. Dan perintah yang diberikan kepada Baradae itu adalah untuk menghajar. Ini kan istilahnya pengakuan setengah hati. Pengakuan setengah hati. Kemudian majelis hakim kan di dalam hukum acara pidana itu tidak berpaku kepada keterangan terdakwa. Dalam hal ini Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Malah terdakwa sebenarnya kan tidak disumpah, diambil sumpahnya. Dia bebas memberikan keterangan apa saja. Dan ada hak ingkar juga. Punya hak ingkar, iya. Dalam arti tanpa pengakuan terdakwa juga, majelis hakim sudah bisa mengambil putusan dari alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun petunjuk yang ada. Oke, satu lagi tadi ada yang tertinggal soal motif pelecehan seksual pemerkosaan tadi itu. Itu kalau dalam konteks pelecehan seksual kemudian pemerkosaan, itu apa yang harus dilakukan semestinya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan motif yang disampaikan Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo bahwa dia diperkosa. Yang pertama adalah laporan dia walaupun tidak menghadap kepada penyidik secara langsung, itu kan dinyatakan Mabes Polri berdasarkan penyelidikan tidak ada peristiwa pidana. Betul. Begitu beralih ke Magelang, sampai detik ini dia hanya berputar-putar bahwa motifnya pemerkosaan, saya diperkosa, saya dibanting. Tapi sampai saat ini tidak ada laporan polisi terhadap kasus pemerkosaan. Satu, kalau dia ada laporan polisi, ini kan bisa ditindaklanjutin. Dalam arti masuk kepada proses pembuktian. Polisi berdasarkan penyelidikan dilanjutin mengirim surat kepada rumah sakit rujukan kepolisian tersebut, misalnya Polres maupun Polda Metro Jaya, agar dibuat visum et repertum oleh dokter forensik di rumah sakit terkait. Nah,
dokter forensik akan melakukan pemeriksaan. Bisa berupa pemeriksaan secara psikis, pemeriksaan luar. Karena apa? Kasus pemerkosaan ini kan kasus yang sangat serius. Bisa menimbulkan trauma berkepanjangan. Tidak hanya bagi korban, melainkan juga bagi keluarga. Nah, pemeriksaan secara fisik itu, pemeriksaan misalnya ada tidak luka di mulut, di payudaranya, di pahanya, itu antara yang seperti itu. Kemudian pemeriksaan lebih mendalam di vulva, yaitu sekitar pinggiran alat vital, maupun di vaginanya alat vitalnya, dan alat-alat khusus dari yang dimiliki oleh Puslap 4 dalam hal ini. Selain itu perlu dilakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, di mana dia dituduh Joshua memperkosa dia, misalnya di kamarnya. DNA diperiksa, ada bekas-bekas sperma. Kalau ini semua tidak ada, bagaimana dia bisa memperkuat argumentasi adanya pemerkosaan terhadap diri dia? Menurut saya itu kita membuang-buang waktu dengan motif seperti ini. Tapi tahapan itu wajib. Itu sangat wajib, proses pembuktian terhadap kasus pemerkosaan. Kita tidak bisa hanya berdasarkan keterangan sepihak atau pengakuan dari orang menyatakan saya diperkosa. Maka dalam proses perkara pemerkosaan ini kan polisi sering minta, pengalaman saya juga, bukti celana dalam, pakaian yang dipakai. Kan diperiksa nanti di celana dalamnya ada bekas simen, sperma laki-laki, bulu-bulu, terus nanti periksa di TKP-nya. Kalau tidak ada, bagaimana membuktikan ada pemerkosaan? Jadi kayaknya diskursus atau wacana yang tidak perlu. Saya juga heran, mereka Ferdy Sambo, Putri Candrawati, dan penasihat hukumnya yang seharusnya memahami masalah ini kok hanya berkutat kepada statement of defense, pembelaan pemerkosaan. Oke, cukup jelas itu. Mungkin terakhir, Mister. Ini kan agenda persidangan masih terus berlanjut, dan menurut Anda, analisis Anda terkait dengan kasus ini, bagaimana sikap majelis hakim tanpa mendahului putusan nantinya? Makanya pertama saya katakan dakwaan dari jaksa penuntut umum kan pasal 338 junto 340. Betul. Pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, serta metadeskap atau deal naming. Dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu kan ada, pertama pembunuhan dulu 338. Sebutkan biar teman-teman semua tahu unsur dari pembunuhan itu apa, biar nanti saya jelaskan. Barang siapa, kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, intinya begitulah. Oke. Di sini yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya, dihukum 15 tahun. Biasa. Itu baru itu aktus reusnya dibuktikan, baru sikap batinnya, mens reanya atau niat jahatnya. Waktu dia secara sengaja menghilangkan, mens reanya itu dia punya niat jahat, dia punya willen, dan dengan willennya dia melakukan aktus reus, sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dia mengetahui sefoknya bahwa dengan dia melakukan pembunuhan akan hilang nyawa seseorang. Nah, kalau kita kaitkan dalam pembunuhan berencana, itu hanya ditambahkan di tengah ada sikap yang sifatnya subjektif, sikap batin, mens rea, niat jahatnya itu di tengah. Sebelum aktus reus itu ada siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Inilah yang kita sebut
Kalau pembunuhan biasa kan dari KUHP, Wet van Strafrecht Nederlands itu kan doodslag. Doodslag itu pembunuhan biasa. Kalau di Belanda asli, KUHP asli itu Belanda itu ada doodslag met voorbedachte raad. Voorbedachte raad ini artinya dia dengan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu. Perbedaannya apa? Kalau pembunuhan biasa dia sikapnya spontan. Oke, dia marah sama orang. Dia tusuk itu orang. Dan alat yang alat ada yang di lokasi, dia spontan. Seadanya. Nah, kalau dia voorbedachte raad, itu dia ada jeda. Dan dipilih juga alatnya apa? Ada jeda, ada waktu dia untuk berpikir tenang. Wah, saya punya mensria nih, saya pengen bunuh itu orang. Saya bisa meneruskan maupun tidak meneruskan. Kedua, saya ada waktu untuk merencanakan. Kira-kira saya bunuh ini orang di mana ya? Saya eksekusinya berkaitan dengan locus delicti. Kapan saya akan eksekusi? Terus saya pakai alat apa? Nah, di dalam kasus Ferdy Sambo semua itu tersedia. Ya kan? Betul. Semua ada. Tempat di rumah dia. Waktu alat digunakan. Biasanya dalam doodslag met voorbedachte raad itu diikutin juga. Kalau setelah saya lakukan pembunuhan ini, escape clause, escape defense saya, apa alibi saya? Oh, saya bikin alibi. Saat terjadinya satu tindak pidana, saya lagi PCR. Yang mana hal ini dibantah oleh para saksi ya. Karena kita bahas kan begitu. Ternyata tidak. Alibinya itu dibikin. Hasil rekayasa. Yang kedua, skenario kedua. Oke, pembunuhan itu saya harus hilangkan barang bukti yang ada, jejaknya. Anak gua bersihkan darahnya, pakaiannya diambil, ya. Perintahkan orang bawa, tidak boleh buka, tidak boleh lihat. Ambulannya tidak boleh lihat. Noda-noda bekas. Saya takut ada sidik jari pelaku, saya hilangkan. Nah, inilah yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan silang, banyak kebohongan yang terjadi. Makanya kenapa begitu banyak perwira tinggi maupun menengah yang terlibat ini kena PTDH maupun ada yang demosi karena keterlibatan mereka dalam hal ini, dalam skenario Sambo ini. Dan padahal mereka patut mengetahui bahwa ancaman pidana untuk menghilangkan barang bukti, menghancurkan, merusak itu dalam UU ITE kalau tidak salah 8 tahun ya. Jadi bukan ancaman singkat. Mungkin ada lagi yang ingin Anda tanyakan. Oke. Soal vonis ini, Anda berani nggak menganalisis lebih jauh misalnya ini kita tanpa mendahului vonis putusan ya. Pengalaman Anda, saya ingat ketika Anda menganalisis kasus Jessica dulu itu, dan itu tepat vonisnya. Ini menurut Anda bagaimana? Setelah sedemikian lama, saya mengamati, mengikuti dari awal, proses awal termasuk rekonstruksi dan proses persidangan sampai perkembangan terkini dan melihat sikap batin majelis hakim. Oke, sebelum di sana, Mister, sorry. Menurut Anda ada nggak sejauh ini yang meringankan FS? Oke, itu akan ada kaitan dengan kira-kira estimasi saya, prediksi saja. Saya melihat kira-kira strafmat, ya, pidana yang akan dijatuhkan itu kepada Sambo lah saya katakan. Nanti yang lain mungkin lebih rendah berapa. Itu berkisar antara 20 sampai seumur hidup. Kalau hakim punya
keberanian, nah, dia bisa saja jatuhkan seumur hidup. Kalau untuk hukuman mati, saya bukan mau mendahului majelis hakim. Saya lihat kalau hakim yang memimpin persidangan Sambo ini tidak punya pemikiran sampai sejauh itu. Karena kalau kita menjatuhkan pidana mati, berarti tidak ada sama sekali faktor-faktor yang dapat meringankan pidana terhadap terdakwa. Kalau untuk Sambo mungkin ada masih kan dia dianggap pernah berjasa di kepolisian Republik Indonesia. Mungkin ada tugas-tugas negara yang baik kita ketahui kita ketahui dan mengamankan negara kita ini, dia ada jasanya di situ. Faktor pertimbangannya ada. Dalam kasus-kasus pidana mati kan biasa itu kan, selain pembunuhannya sadis, korbannya kebanyakan lebih dari satu. Kita ingat kasus Rian Jombang, ada kasus yang bunuh 43 orang pembunuh bayaran. Ya saya lupa namanya siapa itu ya. Oke, berarti kisaran 20 tahun sampai seumur hidup lah ya analisis Anda. Oke, siap Mister. Mungkin itu. Mungkin Baradae Anda perlu tanya. Soal vonis ya ini. Nah, Baradae ini kan dipersepsikan seolah-olah dia murni menjalankan perintah dari Sambo. Seolah-olah dia itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesalahannya. Artinya dia seolah di bawah tekanan betul. Di bawah tekanan. Yang saya katakan tadi bahwa setiap anggota polisi wajib menolak perintah atasan tidak sesuai dengan norma agama, hukum maupun kesusilaan. Itu selalu diajarkan, baik itu di tingkat secapa, keprajuritan maupun di akpol dan dalam instruksi komandan sekali. Satu, yang pertama. Yang kedua, wajib kita ingat bahwa orang yang lain diperintah Sambo, Ricky Rijal, ya, dia diperintah untuk menembak, dia berani menolak. Wah, saya tidak punya keberanian. Kedua, Baradae ini kan berteman baik dengan Joshua, dan dia selalu menyatakan bahwa oke, jalan sama-sama. Sebelum dia menjalankan perintah Sambo, dia berdoa sampai 2 kali. Berarti dia ada waktu untuk berpikir lagi, ya, untuk memikirkan kembali apakah saya akan melakukan atau tidak. Biasa orang kalau disuruh berbuat dosa, meminta petunjuk Yang Maha Kuasa untuk berdoa, dan melalui doa dia membatalkan, dan kemudian dia masih ada waktu ngambil senjata. Dia punya waktu untuk lari, meninggalkan. Dan ada sedikit kelalaian yang penting juga dari Ricky Rijal. Kok dia tidak memberitahukan, mengingatkan Joshua, Anda diperintah untuk dibunuh, saya menolak. Baradae mungkin kamu lari, atau Baradae melarikan diri, lapor ke atasan Sambo. Ketiga, waktu diperintah itu, perintah lisan, kau bunuh, kau tembak maupun kau hajarlah istilah Sambo, dia tidak dibawa todongan senjata, kecuali di kepalanya ditempel senjata oleh Sambo. Saya tembak kepala kau kalau kau tidak tembak si Joshua. Mungkin itu ada unsur overmah, ada daya paksa. Dia dalam keadaan dia pegang senjata, ya, kalaupun dia tembaklah, daerah tidak mematikan. Ini pengakuan dia tembak 3-4 kali. Dan itu pun tidak tahu tembak di mana. Ya kan? Dalam arti dia yang saya selalu sebut, dia memang punya niat shoot to kill atau shoot to death. Dia punya niat untuk menembak sampai mati atau menembak untuk membunuh. Ini yang saya sangat sayangkan. Dan kemudian juga dia selalu bilang dia ingin jadi anggota BRIMOB lagi.
Orang yang lakukan perbuatan tercela tidak sampai membunuh aja, kalau sudah dijatuhin hukuman tidak mungkin kembali ke profesi semula. Kita lihat aja untuk perkara obstruction of justice, ya, mereka aja di PTDH. Itu yang bisa saya sampaikan supaya tidak ada kesalahan persepsi dari masyarakat. Lebih berat hukumannya kira-kira? Menurut saya sih memang masih di bawah Sambo. Oke. Masih di bawah Sambo. Kayak Sambo kan head local. Iya. Ini kan pelaku atau eksekutor gitu. Oke, cukup mungkin diskusi kita pada kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin ada perkembangan-perkembangan yang sangat menarik perhatian publik kembali terkait dengan kasus ini. Selamat malam, Mister. Sampai jumpa dan sehat selalu. Selamat malam. Semoga kiranya semua itu bermanfaat bagi kita semua.